Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dia Permana selaku mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya akan melakukan simulasi wawancara terkait dengan tugas mata kuliah Psikologi Diagnostik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena saudara telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sesi wawancara kali ini. Di mana wawancara kali ini merupakan Ya, bagian dari tugas Psikologi Diagnostik 1. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan bagaimana kebiasaan penggunaan gadget dan atau media sosial dan dampaknya terhadap fokus dalam belajar dan beraktivitas. Perlu saya ingatkan bahwasanya wawancara kali ini merupakan wawancara murni untuk keperluan akademis, bukan untuk keperluan konseling dan atau terapi. Tidak ada jawaban yang benar dan atau salah, di mana partisipasi saudara merupakan partisipasi yang bersifat sukarela. Dan Anda berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang memang membuat Anda merasa tidak nyaman. Dengan izin Anda, saya akan mencatat dan merekam sesi wawancara kali ini. Identitas Anda akan saya samarkan dalam pembuatan laporan nanti. Sebelum masuk ya, kepada sesi wawancara, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia untuk lanjut kepada tahap berikutnya? ya, bersedia, bersedia. Oke, baik. Langsung saja masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu secara umum, bagaimana kebiasaan Anda dalam menggunakan gadget dan atau media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Penggunaan gadget di hidup saya tuh cukup, ya gadget itu cukup menyita waktu lah untuk saya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gadget tuh bisa dibilang sangat lama ya, jadi bisa sampai berjam-jam, berapa ya? Mungkin lebih dari 2-3 jam lah Uh, dalam setiap hari itu. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat Anda sedang belajar atau mengerjakan tugas, biasanya bagaimana penggunaan gadget dan atau media sosial yang Anda gunakan ketika proses pembelajaran tersebut? Bisa diceritakan terkait dengan Ya. situasinya mungkin? Eh, jadi di saat pembelajaran ini gadget itu digunakan untuk sebagai alat ya untuk belajar. Jadi Hmm. tentang informasi atau proses pembelajaran lainnya menggunakan gadget biasanya. Kalau media sosial mungkin nggak digunakan ya untuk eh, belajar untuk ini. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara, sejauh mana penggunaan gadget dan atau media sosial ini dapat mempengaruhi fokus Anda ketika belajar atau mengerjakan tugas tadi? Mungkin Anda bisa memberikan contoh Hmm, konkretnya. ya. Silakan. Oke. Ulang dari awal apa gimana? Eh, Ya. Jadi Pertanyaan dalam tadi. hmm, jadi dalam proses misalnya saya mengerjakan tugas ya. Hmm, Saya mengerjakan tugas, kemudian menemukan kesulitan misalnya. Kadang-kadang kesulitan itu jadi gimana ya? Jadi saya jadi malas gitu ngerjain dalam mengerjakan tugas itu. Jadi malas lah gitu. Saya buka HP gitu, buka medsos, browsing apapun yang selain di luar pembelajaran ini gitu. Saya kira seperti itulah. oke, baik. Eh, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan aplikasi ataupun platform. Mungkin ada aplikasi ataupun platform yang sering Anda gunakan ketika melakukan selancar tadi. Eh, Mungkin Hmm, saudara ya. bisa menyebutkan aplikasi ataupun platform apa saja yang sering Anda kunjungi. Gitu. Silakan. Ya. Eh, YouTube sih yang paling sering ya. Terkadang saya gunakan apa Twitter tapi itu udah gak sering sih ya. Kemudian saya biasanya ke apa Chrome gitu ya, buka-buka forum gitu yang nggak ada aplikasinya gitu. Oke. Kemudian terkait dengan dampak, apakah saudara merasakan ada perbedaan dalam hal produktivitas ataupun kualitas belajar ketika menggunakan gadget
dan ketika tidak menggunakan gadget. Dalam konteks ini maksudnya ada pembatasan terkait dengan penggunaan gadget seperti itu. Hmm. Jadi kalau saya belajar tanpa gadget, ya memang saya sudah lama sebenarnya nggak belajar tanpa gadget. Tapi dari ingatan saya ya, dulu memang lebih mudah untuk fokus, lebih mudah untuk ya tidak terpengaruhi gadget gitu ya, dibandingkan saat menggunakan gadget karena ya mudah kalau pakai gadget kan tinggal buka-buka apalah yang ingin kita buka itu. Kalau dibandingkan sama menggunakan media tulis itu misalnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana terkait perasaan saudara ketika terlalu sering menggunakan gadget di waktu-waktu yang memang dianggap penting? Apakah ada dampak terhadap mood ataupun menambah stamina saudara atau bagaimana? Mungkin saudara bisa jelaskan. Sebenarnya ada rasa kayak seharusnya saya tuh belajar atau mengerjakan tugas gitu. Jadi bukan dipakai untuk browsing lah, untuk main game gitulah misalnya. Tapi sulit gitu untuk lepasnya gitu. Jadi saya sadar gitu tapi sulit lepas. Eh, apakah ada rasa jenuh terkait penggunaan gadget yang berlebih? Terkadang ya ada rasa jenuh. Biasanya apa yang dilakukan ketika merasa jenuh tersebut? Karena sebenarnya hal yang saya tertarik itu kan cukup banyak. Jadi kalau misalnya saya merasa jenuh itu bukan jenuh bukan jenuh pakai pakai gadgetnya sih, tapi jenuh misalnya saya browsing tentang ini, nah, saya jenuh tentang itu gitu. Jadi saya tinggal browsing tentang sesuatu yang lain Paling gitu untuk melepas jenuhnya gitu. kalau di luar gadget sendiri terkait hal kejenuhan ini, maksudnya dalam konteks kejenuhan Ya. menggunakan gadget ini, apakah ada hal lain di luar gadget yang Anda lakukan? Misalnya masak gitu loh, saya lumayan suka masak lah kalau di rumah misalnya. Atau kalau misalnya hari hari waktu luang cukup banyak, kadang-kadang saya suka keluar rumah aja gitu, naik motor atau gitu untuk ya sekedar jalan-jalan aja gitu. Eh, Lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin. Eh, Terkait Ya. penggunaan gadget pasti sering ada notifikasi yang muncul. Apakah ada notifikasi yang membuat Anda merasa terdistract dan tertarik untuk melihat notifikasi tersebut, dan mungkin dari platform apa, bisa mungkin Anda jelaskan? Sebenarnya enggak sih. Kalau ya ya apa notifikasi yang saya sangat tertarik seperti itu, Oh, berarti memang tidak ada notifikasi yang membuat Anda tertarik untuk melakukan pencarian lebih lanjut seperti itu. enggak enggak. Oke, terakhir mungkin ini yang terakhir. Eh, Terkait dengan harapan Anda ke depannya terkait dengan aktivitas berlebih yang Anda sebutkan tadi terkait penggunaan gadget, itu harapan ke depannya gimana? Harapan saya ini agar bisa punya apa sih, disiplin gitu untuk bisa berhenti eh, main game atau browsing atau apapun itu yang mengganggu waktu saya belajar atau mengerjakan tugas. Itu sih yang paling saya inginkan gitu. Oke, baik. Semoga harapan saudara terkait dengan masalah tersebut bisa terpenuhi. Dan sekali Ya, lagi saya ucapkan ya. terima kasih banyak kepada saudara karena telah bersedia melakukan waktu dalam sesi wawancara kali ini. Eh,
Ya, Mungkin kita akan akhiri sesi wawancara kali ini dan sekian, terima kasih.